Hi friend, welcome back to my YouTube channel. Oke friends, ini yang terakhir, video yang terakhir dari part kedua. Beli daster ya. Kalau yang daster ini, yang warna kuning dan yang warna biru, di tempat yang sama. Kalau nggak salah saya beli ini satuannya 25.000. Nah, yang warna kuning ini sudah saya pernah pakai. Nah, saya bilang kenapa tadi saya nggak senang itu. Ini sudah beberapa kali pakai ya. Kalau beberapa kali pakai sampai tipis, jadi tipis. Memang tipis memang. Ini karena tidak diobras, jadi gampang sekali robek. Nah, ini sudah berapa kali robek, saya sendiri jahit dengan tangan untuk dikembalikan seperti semula. Ya tapi memang 25, tapi kalau dibandingin 25 ini mendingan saya nggak jadi waktu itu seandainya. Kalau tahu begini tuh saya nggak jadi beli yang ini, dasar yang ini. Jadi regret ya, regret dalam hati saya, menyesal untuk membeli daster yang warna kuning ini. Tapi kalau yang 106 ini ya bolehlah untuk sementara, untuk jadi kaos-kaos ya, kaos-kaos untuk pergi ke ini sebenarnya nyantai-nyantai mau ke beach atau kemana gitu ya, jadi bisa lah kita ini. Tapi kalau yang ini saya menyesal banget untuk membeli yang ini karena sudah beberapa kali ini, dan dia tidak bisa dicampur karena memang ngunturin tuh gampang sekali gitu loh ya. Ini waktu itu saya dapatkan 25 dan penjualnya tuh sebenarnya dulu bilangnya 30.000, tapi karena ini ya saya tawar bisa lah 25. Seandainya ini saya nggak akan saya belilah, 25 juga nggak worth it lah, ini gampang robek ya. Tapi nanti kalau next time saya ke Sukawati saya akan nggak beli yang ini. Next tempat beda ya, atau tempat yang sama ini kayaknya. Ini kaosnya enak, bagus sekali. Ini kalau nggak salah harganya 20-an satuannya, 20-an. Jadi saya beli 3, jadi 60. Kenapa saya membeli ini karena motif ini yang paling saya senengin. Saya dulu begitu waktu masih kecil kan juga pernah ke Bali. Jadi begitu di Bali itu saya ingat kecilan saya itu dibelikan oleh orang tua saya atau oleh tante saya ya, saya lupa ya. Dibelikan kaos seperti ini waktu saya kecil-kecil itu di Bali. Jadi ini mengingat kaos ini tuh mengingatkan saya waktu di Bali waktu kecil itu. Yang ini sama ini. Nah, oke. Nah, masih di Sukawati juga ya. Ini masih di Sukawati. Saya beli daster ini. Kalau nggak salah satu orang aja kayaknya ya. Motifnya seperti zaman-zaman di Egypt dulu itu ya, di Mesir. Kalau kan ada motif yang begini ya, saya tapi nggak tahu stylenya ini apa. Kalau orang ada yang bilang kan dasternya daster kelewar apa gimana, nggak tahu. Yang begini, yang ininya ada di sampingnya ini ada kelewar gitu ya ini. Nah, di Bali ini kalau nggak salah atau satu tempat ya, memang saya juga beli yang ini motifnya. Nah, ini yang paling zaman dulu ya, kalau nggak salah vintage-nya, tapi diproduksi selalu ya, mau produksi di Bali. Daster Bali seperti ini kan memang originalnya dari dulu masih diproduksi. Nah, saya beli di sini kalau nggak salah satu penjual itu ini juga ya, kalau nggak salah apa ya ini motifnya, motif payung atau apa nggak ngerti saya, tapi memang ini memang Bali asli seperti ini. Satuannya saya beli itu 60.000. Jadi saya beli di sini itu satu penjual ini saya beli 3 seharga 180.000 rupiah. Ini lebih tebalan yang ini ya, kayaknya tebalan yang ini daripada yang ini. Modern penjual lain
Saya beli ini kain tenun ya, tenun yang bagus sekali. Saya dari semuanya itu saya paling senang ya saya beli di Sukawati itu yang ini. Emang di satu penjual ya, ini penjual ini cuma saya beli ini. Saya senang sekali gitu loh ya. Motifnya juga bagus, warna biru gitu. Buat apa sih saya mau buat misalnya jaket juga bisa dibuat dengan ini juga jaket ya. Blazer juga bisa. Tapi waktu saya beli itu, saya di pikiran saya ingin membuat jumpsuit dengan kain yang seperti ini. Tapi saya belum lihat jumpsuit yang kayak gimana, saya belum tahu akan seperti apa jumpsuitnya, modelnya ya, stylenya juga ya. Tapi bagus sekali kan ininya. Karena saya senang banget dengan ini ya, saya beli tempat lain. Maaf. Ini saya beli dengan harga Rp130.000. Nah, ketika saya membelinya. Tapi waktu pertama kali itu saya lupa berapa dia menawarkan ke saya. Tapi begitu ini akhirnya jadinya Rp130.000. Kemudian yang kedua, karena saya senang dengan tadi itu ya, terus akhirnya saya juga beli lagi. Tapi motifnya katanya dia bilang ini motif vintage. Nah ini sama juga dengan yang tadi, saya juga mau, rencananya juga mau saya buat jumpsuit. Ini pernah sudah saya pernah pakai alas untuk tidur. Nah, saya cuci, tapi begitu ini kayaknya lebih bagusan ini bahannya. Saya senang dengan bahan yang ini dibandingkan yang ini. Dan ini saya beli di tempat penjual yang berbeda dengan harga Rp120.000. Harusnya murah ya saya waktu itu. Tapi saya lupa dia nawarinnya berapa. Jadi saya senang sekali. Senang. Kalau nanti saya balik lagi ke Sukawati, saya akan mau beli yang seperti ini. Another yang saya regret ya, saya beli gitu ya. Saya menyesal beli itu. Ini tuh saya beli seharga Rp80.000. Saya nyesel karena saya mau dibuat apa gitu loh. Tapi ya nanti kalau misalnya ada acara seperti pernikahan, jadi saya bisa untuk dipakai kebaya dengan ini sebagai bawahannya. Jadi seperti batik gitu ya. Tapi ini khas Bali. Saya nggak tahu apa ini. Kalau di sana bilangnya itu kain apa ini? Kain. Kan kita tahu kalau di Jawa itu kan kalau yang di bawahnya itu bawah untuk itu kan bilangnya suka batik ya. Pakai ini dengan kebaya. Jadi saya habiskan waktu di Sukawati selama sehari. Untuk di Sukawati aja, kalian kalau mau ke Bali itu, ke Sukawati itu sehari. Jadi nggak mungkin lah kalian kemana lagi tuh, nggak mungkin. Jadi di Sukawati itu cuma sehari. Kemudian di tempat yang berbeda juga saya beli ini pants, karena saya butuh pants ya. Ini yang panjangnya, harganya saya lupa dia menawarkan berapa, tapi begitu hasilnya kita deal harganya Rp45.000. Dan ini yang setengah 3/4 ya, 3/4 dari sininya ya. Di antara inilah saya bisa dapat deal, tapi karena ini udah saya pakai ya, saya beli 2 yang di bawah di 3/4 itu ya. Saya beli 2, harganya 40. Jadi kalau di tempat satu orang ini saya beli 3 biji. Ini 2 yang ini 1 yang panjang sampai kaki lutut. Itu habisnya 125, 40, 45, jadi 125.
Di Sukawati juga saya beli ini juga saya regret sekali belinya. Jadi kalau ini janganlah, nyesel saya beli. Saya nggak tahu apa ini, waktu itu di bawah gitu ya, lagi di bawah, lantai bawah pasar Sukawati kan. Di situ beda dengan yang di atas. Yang di atas itu jual pakaian, yang di bawah itu kerajinan tangan, misalnya kayak tas, terus patung dan lain sebagainya. Nah saya itu terjebak sama ibu-ibu yang nawarin ini. Terus dia bilang mau beli yang ini, murah kok, saya kasih. Dia tidak menawarkan harga yang luar biasa, tapi begitu kok langsung bisa saya deal. Ini saya beli cuma 65. Adik saya juga beli, tapi di tempat yang beda. Kita beli beda tempat. Katanya dia punya saya itu. Kenapa saya menyesalnya? Dia bilang gini, adik saya itu, yang ini sepertinya kurang bagus kualitasnya. Jadi saya kayak seakan-akan saya tuh yang ekspensif lah. Nah ada yang lebih bagus, dia belinya lebih bagus katanya. Ikatan bikin rakitannya tenunnya ini lebih bagus dia. Kalau yang punya saya ini katanya kalau kena air ininya tuh lunturin pakaian yang saya pakai, karena ada di bahannya kurang bagus lah, dicat ya. Saya bilang memang benar sih, dicat. Walaupun adik saya itu punyanya lebih mahal, tapi di kualitasnya bagus. Kalau saya kualitasnya jelek, makanya saya jadi nyesel banget. Nah kalau kita lihat dalamnya, ini tuh juga jelek. Dia terbuat dari begini, apa ya, ini kayak di semacamnya kayak kurang finish ya. Dan saya tahu kualitasnya bagus, memang punya adik saya itu. Dan saya beli dengan 65, punya adik saya itu belinya sekitar 75-80an lah. Nanti lebih bagus kualitasnya. Ini bagus loh, bagus sekali. Kalau untuk ini ya bagus ya. Ini kan Balinya sendiri juga banyak bule-bule beli yang kayak seperti ini, lagi ngetren kan, lagi ngetren sekali. Kemudian dari Sukawati saya beli dibeli di Kute. Di Kute itu ada pasar seni ya. Pasar seninya itu dia yang jual di dekat mau ke Pantai Kute. Pasti kalian jangan lupa lewat situ. Nah di luar situ juga banyak penjual yang seperti baju-baju juga ada, tas juga ada, dan lain sebagainya ya di situ. Nah saya beli kaosnya itu dye. Nah ini seharga 50.000. Saya tidak menyesal sekali, saya senang dengan kaos ini. Karena apa? Karena ini motifnya, karena dia tuh gimana mau bilangnya, ini motifnya cuman di ibu itu sendiri, ibu penjual itu sendiri yang jual motifnya tuh begini. Yang lainnya yang kemana-mana ya ininya, dye-nya. Kalau ibu ini enggak. Ini saya menjual overnya itu, pertamanya tuh hampir 100 untuk segini, untuk ini, untuk t-shirt ini. Nah ini, terus kemudian saya berhasil menawar dengan setengah harga, jadi sekitar 50.000. Jadi saya tidak menyesal sekali yang, jadi beberapa ya bisa kalian lihat, saya menyesal itu banyak juga ya, beli tapi kok nyesal gitu ya. Karena pertama tidak bagus pengerjaannya gitu ya. Kalau tahu pengerjaannya nggak bagus, saya nggak akan beli. Masih di Bali, saya juga beli sebuah tumbler dengan harga 150.000 di GWS ya, atau Garuda Wisnu Kencana.
Bisa beli tumblernya ya, dengan harga di tempat itu sebagai Gramata dari sana. Kalau saya pernah ke sana, makanya saya beli sesuatu dari GWS. Nah, sudah selesai belanja saya di Bali ya. Lanjut lagi ya, dari Bali saya dan keluarga saya, mama dan adik saya kembali ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta kita berhenti di Solo ya, di Pasar Klewer. Apa aja yang bisa saya dapatkan di Pasar Klewer Solo, itu sebuah batik juga ya. Nah, ini batiknya. Ini tuh tidak seperti batik yang dari Lasem saya dapatkan. Itu seperti apa ya, ada bahan itu bukan cotton ya, tapi kayak ada tumbuh bentul gitu ya. Apa ya namanya? Saya kurang tahu itu namanya apa. Ini motifnya. Dan saya beli ini seharga 100.000. Dan pikiran saya waktu itu saya gunakan untuk bisa jadi blouse atau apalah. Ini kan bagus ya. Tapi ini kalau jadi batik dan dijadikan bawahannya kebaya juga bagus ya. Bagus banget ini juga nih. Ini warnanya tuh kalau ini agak biru, agak hijau biru gitu. Ini. Nah, kemudian Cirebon lokasinya, yaitu di Batik Rusmi kalau nggak salah. Saya dapatkan lagi yaitu daster dengan harga 100.000. Ini di tempat terbaiknya di sana ya, di Rusmi itu ya. Di Rusmi itu saya dapatkan batik daster 100.000 dengan style yang seperti ini. Ada render apa ya, kayak rok ya, sama skirtnya di bawah ini ya. Ini bagus sekali ininya. Bahannya sama dengan yang saya beli di Pekalongan. Kalau ini Pekalongan 60, yang ini 100, karena ini juga worth it ya. Nah, emang dia tempatnya ini hanya diproduksi cuman di tokonya itu ya, sebanyak 100.000. Nah, selain itu saya juga beli 3 pasang pants untuk tidur ya. Nah, di Batik Rusmi Cirebon itu ini tuh 3 dapat 100. Dan saya beli yang seperti ini nih. Ini untuk tidur lumayan lah, tidak ya. Tapi ada juga yang beberapa yang saya nggak senang ya. Ini baru kemarin kalau nggak salah saya pakai ya 2 kali apa sekali ya. Itu sini tuh sudah jebol ya. Kita lihat kualitasnya ya. Kualitasnya itu agak gimana ya, agak tidak memuaskan kalau di Indonesia tuh. Nggak bisa bersaing dengan produk luar. Ini tuh seperti jebol di sini kalau salah. Bukan jebol, tapi dalam arti kata itu robek kalau nggak salah. Ininya jahitannya tuh terkelupas, lihat kan? Ini tuh terkelupas. Bisa dilihat tuh. Tuh kan, tuh. Ya, tidak obras kalau bilang, tidak diobras, tidak dimatikan ininya, yang di sela-selanya itu kurang dimatikan. Jadi kalau memang gimana mau kita bisa bersaing ya, nah, produk luar gitu ya. Produk luar itu bagus sekali karena ada materi ininya gitu loh.
Jadi cuman ya beginilah produksi kita itu kurang bisa diakui di luar gitu. Kalau di ekspor kan juga nggak mungkin lah kayak begini tuh. Ini juga tuh kalau kita beli ya juga paling bisa bertahan cuma beberapa kali dipakai gitu loh. Kalau tahu begini sobek gitu, terus-terusan gitu ya. Dan kita lihat aja sobek ya, jadi udah sobek. Jadi kita harus menjahitnya kembali dengan tangan. Jadi di Cirebon saya habiskan duit 200.000. Nah, dari semuanya itu kita bisa lihat ya, saya berapa yang saya spend kira-kira dari seluruhan saya beli itu ya, mulai dari Pekalongan sampai di Cirebon baliknya ke Jakarta ya. Nah, kita exclude ya yang dari Lasem, karena Lasem mama saya yang membelikan ya. Nah, jadi saya tidak include itu ya, hasil semua yang saya belikan. Dari seluruhnya saya menghabiskan di Pekalongan sebesar 115.000. Kemudian di Bali sebesar mungkin lebih ya, hampir 1 juta ya, hampir 1 juta. Kemudian di Solo 100.000, terus di Cirebon sebesar 200.000. Jadi total 1.565.000 yang sudah saya sudah saya akumulasi semuanya ya, kalkulasikan semuanya ya. Kemudian yang saya 31 item yang saya dapatkan. Di beberapa item itu ya kita bicarakan lagi bahwa tidak seluruhnya yang saya beli itu tahan lama ya. Beberapa kali dipakai sudah banyak sobek atau jahitannya tuh lepas ya, karena dia sendiri pengerjaannya, produksinya itu tidak menggunakan hasil akhirnya dengan mengobras ya, atau mematikan bahannya itu ya. Tapi ada beberapa yang bagus, itu juga bagus juga, hasilnya juga beberapa kali dipakai tidak sobek. Itu saja yang saya bisa berikan. Apalagi selain itu juga harus ekstra hati-hati, batik ini juga jangan dicampur dengan bukan batik, apa yang saya dapatkan ini di Bali dengan ini semua tuh harus taking care ya kalau dalam mencuci, karena tidak bisa dicampur dengan bahan lainnya, baju lainnya, karena dia itu bisa melunturkan warna yang lain, pakaian lain yang berwarna putih terutama. Oke, friends, ini yang terakhir, video yang terakhir dari part kedua. Semoga semuanya yang saya bisa diskusikan kali ini, apa saya bisa review kali ini tentang barang-barang apa saja yang saya beli selama perjalanan saya ke Bali dan kembali lagi ke Jakarta, ada gunanya dan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video saya akan datang di topik juga yang berbeda. Bye.